Nggak apa-apa bu, nggak lolos jurusan ini, gue juga kayak gitu kok. Saya juga dulu jurusannya kayak gitu. Saya dulu keterimanya di TI ITB, Teknik Industri ITB, tapi saya nggak mau. Karena saya nggak suka. Saya sukanya teknik kimia, saya nggak suka. Biasalah kayak anak ya kita pernah alay pada zamannya, gitu kan? Aduh, saya bilang sama ibu saya, "Ma, cariinlah jurusan yang gampang kerja." Jurusan yang gampang kerja, iya nggak? Kan kuliah buat kerja kan? Iya buat nganggur dong, gitu kan? Kerja itu definisinya macam-macam ya. Kerja itu definisinya macam-macam. Ibu rumah tangga juga bekerja. Jadi definisi bekerja, saya bilang, cari dong jurusan yang memang bisa buat kerja, yang cepat dapat kerja. Jadi nggak mau tuh yang namanya apa, idealism gitu. Karena kalau perut ketemu sama duit kalah. Otak ketemu sama perut itu kalah otaknya. Ya enggak? Ya. Kalau kebutuhan ketemu sama duit tuh udah. Apa itu idealisme? Makanya idealis itu punyanya yang punya cuma apa? Mahasiswa. Karena mahasiswa ketika lulus ketemu sama duit, apa ini? Apalagi kalau misalnya dia sudah beranak, misalnya ya, sudah punya anak kayak gitu udah. Psikologi yang ada di benak kalian apa? Jiwa. Kamu ini sekali normatif, berarti kamu terpaku ya di sini. Psikologi yang ada di benak lo aja. Perilaku, oke. Yang lain? Bisa baca pikiran orang. Psikis lo apa sih? Penyakit mental. Kalau dengar psikologi yang ada di benak kalian apa? Nganalin orang gila, 1, 2. Mal, oke. Bisa baca pikiran. Apa lagi? Kontrol emosi, terus? Dukun modern. Mental health, kayak gitu ya. Oke. Sebenarnya kita itu kalau di psikologi itu kita bukan peramal. Cuman karena kita sering ketemu sama banyak orang. Sering ketemu sama tipikal banyak orang. Orang-orang di luar dunia psikologi itu biasanya mungkin ketemu sama orang itu cuman katakanlah manusia itu ada 10 macam ya. Orang di luar psikologi itu biasanya mungkin cuma ketemu sama 2 atau 3 macamnya. Tapi kalau orang psikologi, mereka tuh harus ketemu sama 10-10-nya, paham nggak? Jadi biar ketemu sama orang tuh kalau misalnya ngedetek misalnya, kamu kayaknya kepribadian, kamu kayaknya orangnya kayak gini ya, kamu kayaknya orangnya kayak gitu ya. Itu bukan karena kita ngeramal, tapi saya pernah bertemu dengan orang sejenis Anda, sehingga kalau ketemu sama orang yang si tipe sama kayak gitu, itu kita langsung, kayak gini ya. Nah, makanya kuncinya jadi anak psikologi itu satu, harus banyak gaul. Anak psikologi itu harus banyak gaul. Saya minta, sebenarnya sih bukan anak psikologi aja ya, semuanya. Tapi kalau anak psikologi itu harus lebih. Paham nggak? Jadi kalau misalnya nih, anak jurusan lain mainnya sampai sini, anak psikologi itu harus mainnya jauh banget. Jadi biar jangan kayak cuman hanya stuck. Kalau ketemu sama orang tuh kayak gampang terpesona, kayak gampang, ini keren ya, ini apa ya, wah gitu. Saya itu praktek profesi pas waktu di psikolog, mendapatkan gelar psikolog itu saya di lapas, penjara di Sukamiskin. Kalau sekarang itu dia jadi lapas tipikor, jadi narapidana yang memang kasusnya korupsi itu ditempatkannya di situ. Tapi kalau dulu itu Sukamiskin tuh umum. Salah satunya adalah saya ketemu pernah wawancara langsung Gayus Tambunan. Pernah dengar? Terus sama pelaku, enggak dong. Pelaku yang menyebarluaskan video bokepnya Ariel. Nah, Arielnya kan di lapas kelas 2. Ariel Noah. Arielnya itu di lapas kelas 2, tapi kalau si pelaku penyebar videonya itu di lapas kelas 1. Karena lapas kelas 1 itu dianggap sebagai pelaku yang memang yang dianggap sebagai paling merugikan masyarakat. Jadi di lapas kelas 1 itu. Waktu itu saya itu tesisnya saya, tugas akhir saya itu tentang strategi untuk bahasanya mungkin strategi untuk mencapai sesuatu
tapi dilihat dari sudut pandang narapidana kasus penipuan. Jadi orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang memang apa ya konsepnya ngejilatnya tuh bukan ngejilat dalam konteks cuma dapat duit yang receh-receh, enggak, tapi manipulatif kayak koruptor seperti itu gitu. Nah itu kamu tuh harus banyak bergaul dengan orang-orang yang di luar zona nyaman kamu. Semakin kamu di luar zona nyaman kamu, itu akan semakin banyak pengetahuan yang bisa kamu ambil. Jadi biar kamu tuh nggak menganggap manusia itu hanya hitam dan putih, tapi ada abu-abu. Abu-abu aja ada banyak gradasinya kan, kayak kerudung, ada banyak gradasinya. Kayak misalnya ini abu-abunya yang ini, abu-abunya yang seperti itu. Kayak misalnya pink aja macam-macam. Ada baby pink, ada pink fuchsia, ada pink magenta, ungu aja nggak cuma purple, ada lavender, banyak. Orang itu kayak gitu. Jadi makanya ketika kalian belajar psikologi, itu kuncinya adalah kalian harus bergaul dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak tipe. Jangan sampai tuh ada mahasiswa yang kalau misalnya sampai diomongin kayak gini, kamu tahu nggak si A? Oh si A itu biasanya sama si B, Bu. Itu kalau udah kayak gitu kan berarti oh dia tuh gaulnya sama itu aja. Kan kamu harus bisa membedain ya. Ada temen nongkrong, temen belajar, ada teman main pun juga diklasifikasi. Nah biasanya kan teman sejati kita tuh biasanya teman nongkrong, bukan teman belanja atau apa. Itu yang kita harus bisa bedakan. Jadi makanya kalau misalnya di psikologi, kenapa sih muncul stigma dukun lah, bisa baca pikiran orang lah? Ya karena kita sering gaul sama banyak orang. Saya bersyukur masa muda saya itu my life is never flat. Jadi hidup saya itu saya bersyukur banget. Saya kuliah itu bukan kuliah sih, dari zaman sekolah itu hidup saya tuh nggak pernah lurus. Jadi maksudnya nggak pernah datar aja gitu. Saya sering masuk BP, apa BP itu ya? BK. Saya sering masuk BK hanya karena misalnya contohnya gini, ada aturan harus pakai sepatu hitam. Saya pakai sepatunya merah, kuning, pink. Karena menurut saya apa? Sepatu itu nggak bikin kamu tambah pintar, buat apa? Kayak gitu. Pertanyaan yang sebenarnya receh. Tapi itu nggak boleh, karena itu kebijakan. Ya nggak boleh. Saya tidak nyuruh kalian untuk karena gini, Gen Z itu banyaknya kritis. Sok kritis. Maaf ya, ada kata soknya. Jadi tulisan miring itu sok gitu. Kadang sok kritis. Kenapa? Karena ketika diomongin apa, dibalesin, dia mutung. Dia marah. Nggak bisa kayak gitu, gini gitu. Tapi kalau ngomongnya mau bawa buku, ayo kita bawa buku, nggak bisa adu debat. Jadi makanya saya sering kali kalau misalnya di prodi itu kalau misalnya mahasiswa yang nakal udah kasih aja di ke Bu Icang kayak gitu, kasih aja di ke Bu Icang gitu. Mudah-mudahan saya nggak ketemu sama kalian ya kalau dalam konteksnya saya jadi dekan misalnya kayak gitu. Karena kalau jadi dekan itu udah ya saya juga udah nggak bisa mentang-mentang anak psikologi terus saya memberikan privilege saya seperti itu. Jadi kuncinya balik lagi, anak psikologi itu harus banyak gaul. Saya senang banget ketika saya bukan berarti ibu bangga ya Bu jadi anak yang bolak-balik masuk BK, bandel apa gitu. Ya enggak, ya itu nggak bagus, itu juga nggak patut dicontoh. Tapi maksud saya tuh adalah saya bisa cerita karena saya sudah pernah merasakan, paham ya? Jadi bukan cuma teori doang, I've been there, gue pernah kayak gitu. Saya suka bilang gitu, lu masa muda lu kayaknya lebih bandel masa muda gue deh, gitu loh. Jadi tapi saya nggak pernah ini ya free sex atau apa itu enggak. Cuma ibaratnya bandel itu sama nakal itu kan beda ya. Bandel itu sama nakal kan beda ya. Kalau nakal itu kan goblok ya, nggak pakai, sama kayak berani sama nekat. Itu beda. Kalau nekat itu nggak pakai otak. Kalau berani pakai otak. Beda loh ya. Berani sama nekat. Nah gitu. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Jadi kalau dibilang, wah, yang namanya kok bisa sering ketemu, bisa gampang, bisa mendeteksi orang banyak, kok bisa gampang ketemu, ya karena sering banyak ketemu sama orang.
Logikanya kalau kamu dari kecil sering dikasih makan sop, terus tiba-tiba begitu udah lulus, kamu dikasih makan sayur lodeh, mau makan nggak? Kenapa? Ya karena nggak terbiasa kan? Ya sama. Karena nggak terbiasa itu, karena nggak terbiasa akhirnya merasa bahwa oh ini bukan makanan yang saya suka. Sama seperti orang, kalau kamu jadi hidup itu nggak bisa ngotak gitu loh, nggak bisa, kita tuh nggak bisa kaku, nggak bisa kayak kanebo kering kayak gitu loh. Jadi harus fleksibel, kamu harus bisa bergaul dengan banyak orang, kamu harus bisa mengikuti, kalau bisa ngomong sama orang kayak gini, kalau harus ngomong sama orang kayak gitu beda gitu, beda gitu. Oke, kemudian ini ruang lingkup psikologi umum. Kalau psikologi umum tuh sebenarnya kan kalau di psikologi itu kan ada banyak macam ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen, wah Bu saya itu senang sama anak kecil, kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang psikologi pendidikan, perkembangan seperti itu. Kalau kamu misalnya senang sama dunia klinis, kamu bisa mempelajari materi-materi tentang psikologi klinis. Ada abnormal, ada psikoterapi, banyak macamnya. Kemudian psikologi positif. Kemudian kalau di kita itu yang kita buka itu biasanya minoringnya ada 3, klinis, pendidikan, sama industri. Nah saya itu psikologi industri. Jadi kalau misalnya kamu pengen kerja jadi HRD, personalia, GA misalnya, atau ya staff SDM, kepala SDM, manajer SDM di perusahaan, itu kamu bisa belajar di mata kuliah yang berbau psikologi industri. Jadi nanti ada banyak opsi. Cuman memang kalau namanya di semester 1 pasti kita akan belajarnya tuh perifer dulu. Untuk ngedetek apa sih yang sebenarnya yang saya pengenin. Nah, waktu 3,5 tahun artinya 7 semester ya. 7 semester itu waktu yang singkat. Jadi kamu tuh harus bisa ngotakin kira-kira gue mau yang mana ya. Saya mau kemana. Bukan berarti istilahnya Bu, kalau misalnya saya minatnya ke klinis, saya nggak boleh ya skripsinya PIO. Nggak apa-apa. Cuman gini loh, kegiatan MBKM yang kita bikin itu kan sebenarnya mempermudah kamu untuk kamu nanti kerja. Ya, jadi kebayang nggak kalau misalnya saya nggak melarang, cuman gini, kalau lo pengennya kerjanya jadi HRD misalnya atau guru BK misalnya kayak gitu. Tapi lo ngambilnya MBKM-nya tuh yang lain. Kan berarti skill kamu di bidang itu kan nggak dapat. Terus nanti lo kalau kerja mau gimana? Gitu loh. Tapi sebenarnya yang kayak gitu bisa kamu dapatkan di luar juga. Misalnya dengan lo baca, dengan lo googling gitu kan. Itu bisa. Banyak berinteraksi. Cuman fasilitas yang kita tawarin itu sebenarnya akan mempermudah kamu untuk nanti kerja. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Misalnya Bu saya pengen tahu hal yang lain. Karena kan kita juga nggak tahu ya rezeki kita kemana. Kita pengennya, Bu pengennya ke arah misalnya ke arah klinis gitu ya. Tapi nggak taunya kerjaannya nggak ada yang nggak cocok nih. Misalnya, udah deh aku kerjanya jadi HRD aja. Makanya saya menyarankan sebenarnya semua mahasiswa kalau S1 itu harus pintar semuanya. Jadi seenggaknya tuh bisa mendeteksi. Jadi ketika nanti kamu mau profesi atau kamu nanti mau S2 misalnya kayak gitu, itu kamu udah mikirnya, saya mau ngambilnya ini. Jadi jangan karena sekolah itu atau misalnya semua pilihan dalam hidup kamu itu gara-gara teman, gara-gara orang tua, dikendalikan sama teman, dikendalikan sama orang tua. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu ngambil ini, lu bingung. Sama seperti tadi pertanyaan saya, kenapa lu ngambil psikologi? Gak ada yang jawab. Artinya kan hidup lo dikendalikan sama seseorang ya nggak tahu siapa ya, gitu kan? Nah itu loh. Jadi supaya nanti ketika kamu lulus itu jangan sampai ntar mentionnya gini, kamu kerja di mana aja deh, yang penting kantornya mau terima saya. Sama seperti lu mau kawin sama siapa aja, yang penting lakinya mau. Mau kayak gitu? Ya enggak lah, ya sama, kerja juga sama. Ingat ya, sebelum usia 30 tahun kamu harus bisa menentukan kamu mau spending time di mana. Maksudnya menghabiskan waktu kamu sampai pensiun itu mau di mana? 30 tahun. Lu lepas dari 30 tahun lu masih kayak kutu loncat, maksudnya masih mencari stepping stone, itu biasanya akan lebih susah. Bukan udah gak bisa, tapi akan lebih susah. Paham ya?
Jadi masa muda kamu lakukan banyak hal, bikin banyak salah supaya kamu tahu yang benar kayak apa. Kalau kamu nggak gerak, mager, lu kan bukan donat, diem ngembang gitu kan, enggak. Kamu harus banyak gerak, kamu harus bikin, oh ini gimana ya caranya, ini gimana ya supaya saya bisa dapat begini, supaya dapat begitu gitu kan. Banyak hal yang bisa yang bisa kamu ikuti. Jadi makanya saya bilang banyak kegiatan. Lu ikut semua organisasi, lu ikut apa segala macam. Pokoknya lakuin sesuatu yang memang itu bisa manfaatnya ke masa depan kamu. Mungkin kesannya kayak ini ya, Bucang kan saya baru semester 1, 3,5 tahun tuh gak kerasa loh. Seriusan, 3,5 tahun tuh gak kerasa. Nanti kalau udah sampai semester 5 lu baru nyadar, kamu akan merasa bahwa aduh gue skripsinya apa ya judulnya. Dan nentuin judul skripsi aja gak bisa, gimana mau nentuin jodoh. Karena jodoh itu jauh lebih berat loh. Oke, ini tadi yang saya bilang peminatan ilmu psikologi. Ada klinis, mempelajari manusia normal atau tidak normal. Ada yang senang nonton nggak? Saya senang nonton dan baca. Ini di HP saya itu platform nonton buat nontonnya tuh banyak. Netflix, WeTV, Mola, HBO. Karena saya tuh healingnya adalah nonton. Saya healingnya nggak bisa tuh. Ada teman saya yang healingnya itu belanja. Lu nggak bisa healing belanja itu saya nggak bisa masuk di otak. Karena kenapa? Kan dengan duit keluar gue bisa tambah stres ya. Iya, karena kebetulan saya orangnya yang pelit sama duit gitu. Jadi kayak saya tidak bisa menemukan rasa senang dengan berbelanja itu menghilangkan stres. Sama seperti orang ke salon keluar duit kan, kecuali kalau dibayarin nggak apa-apa. Nah, intinya gitu. Tapi kalau nonton itu nggak bisa. Saya tuh seneng nonton, baca. Kalau saya stres ya kayak gini aja banyak kerjaan. Saya tuh punya waktu untuk nonton. Saya sering gosip sama mahasiswa, film apa sih yang lagi ramai sekarang? Gitu misalnya. Kayak sekarang tuh kayaknya apa ya? Saya belum nonton Expendable 4. Kenapa? Saya bukan pecinta Jason Statham sama Sylvester Stallone, enggak. Cuma saya senang film-film yang atau film thriller ya, bukan horor, bukan setan. Karena menurut saya setan nggak bisa bunuh orang. Thriller, jadi kayak film-film yang mikir, Peaky Blinder kayak gitu, film-film yang film-film yang ya Allah hidup tuh kan udah lelah ya. Ngapain sih Bu gitu? Enggak, tapi ada kepuasan aja gitu. Film penuh dengan plot twist juga. Ya, jadi yang enggak ketebak, unpredictable. Itu saya suka. Karena kalau orang semakin ketebak itu kayak komputer. Iya, bosan. Kayak basi. Filmnya kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Misalnya apa ya? Film-film India. Perindapan. Kayak ini apa Split. Ada yang tahu Split? Enggak ya? Split kalian pasti sering dengarnya kalau gangguan orang gangguan jiwa yang paling kalian sering dengar tuh biasanya kepribadian ganda. Kepribadian ganda itu kayak apa gitu kan? Apakah memang dia ada banyak gitu? Itu kalau mau film yang agak mudah dicerna ya, itu coba tonton filmnya Belahan Jiwanya Dian Sastro. Oh iya. Itu agak mudah keterima daripada Splitnya siapa ya yang main? Aduh saya lupa. Split tuh yang main itu film agak cukup lama, nggak lama sih, tahun kayaknya sebelum pandemi ya gitu. Itu nggak agak bingung kalau orangnya nggak doyan mikir gitu loh. Jadi kalau misalnya saya rekomendasiin kalau kalian pengen tahu apa sih orang abnormal tuh kayak apa, mungkin kalian pengen lihat misalnya biasanya gangguan yang ini selain itu LGBT. Kalau sekarang namanya ada LGBTQ. Jadi bukan LGBT aja. Ada LGBTQ, queer gitu. Apa tuh queer? Googling bisa gitu. Nanti kalian akan lihat. Jadi kalau di psikologi itu lo akan lihat bahwa kamu tuh sebenarnya nanti kalian akan ngerasa deh setelah kalian lulus jadi sarjana,
kemampuan observasi kamu tuh meningkat tajam, radar kamu tuh semakin nyala gitu loh. Mungkin sekarang kalian masih belum peka ya, masih belum apa sih orang tuh kok kayaknya bagus-bagus aja di mata kamu gitu ya. Nanti kalian belajar psikologi itu kacamata lu tuh kayak kamu tuh kayak punya kemampuan X-ray gitu loh. Jadi nggak ngeliat oh ini kesakitan mana ya. Orang-orang yang sakit nih, orang-orang yang lu ini ya, kayak gitu. Tapi nggak boleh judgement ya. No judge. Nggak boleh ngasih judgement ke orang. Misalnya dengan langsung lu melihat bahwa oh kamu nangis sedih ya, enggak. Nanti kamu juga akan belajar bahwa orang yang kamu tidak boleh langsung percaya dengan tampilan yang ada di muka. Jadi jangan sampai misalnya kayak orang tuh banyak soalnya misalnya ketipu sama pasangan itu banyak banget. Kenapa? Karena ngerasa kok dia itu kok kayaknya kalau kemarin-kemarin kok kayaknya nggak gini. Bukan nggak gini, elunya aja nggak peka. Dia tuh lagi pakai topeng, nggak ngeliat. Nah itu loh. Itu kenapa orang banyak ketipu? Itu karena nggak pernah gaul, paham ya? Tadi yang saya bilang nggak pernah gaul, jadi sehingga ketemu sama orang yang wow. Oh ini dokumenter Netflix, coba lu baca. Tapi kalau cowok nggak tahu ya suka apa nggak. Tinder Swindler, ada yang pada nonton? Oh, penipu itu. Nah itu penipunya gila. Penipunya itu kalau zaman dulu pas waktu saya kuliah itu nipunya kan paling cuma ini ya, misalnya lewat sosial media, hai, gue tinggal di sini, gue punya duit segini. Flexingnya tuh di sosial media, tapi apa ya? Kamu masih nggak mungkin deh lo tajir kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau di si Tinder Swindler itu kan ada ya aplikasi, saya nggak tahu, itu dating apps atau apa, saya nggak tahu. Dating apps atau apa? Si Tinder itu tuh dia itu menipu beberapa cewek, tapi memang dia itu menipunya itu kelihatan looksnya udah halus lagi, dia tuh nabrak banget. Maksudnya si cewek yang ditipu itu diajak keliling naik pesawat jet, apa enggak kelihatan banget itu real, paham nggak? Padahal itu duitnya yang dipakai buat seneng-seneng sama si cewek si A itu dapat dari cewek si B, paham? Nah, kalau sekarang nipunya itu kayak gitu, nipunya tuh beneran real ada di depan mata. Lo flexing pakai HP boba atau apapun, belaga seperti misalnya anak sultan kayak gitu, nggak taunya lo bukan anak sultan. Banyaknya kayak gitu loh. Nah kalau sekarang tuh ngerinya itu karena kamu nggak akan bisa membedakan, kalau kamu nggak akan bisa membedakan dia itu penipu apa enggak kalau kamunya nggak peka, paham ya? Kalau zaman dulu tuh enggak, zaman dulu tuh paling nipu tuh misalnya nggak akan sampai sejauh itulah. Kalau sekarang tuh nipunya tuh gila, banyak kan kasus flexing yang kena apa misalnya Bitcoin lah atau apa kayak gitu. Sebenarnya kan kalau di Indonesia karena judi tuh itu ilegal. Kan kalau ilegal. Sebenarnya kan kalau di negara lain itu legal. Tapi karena kita di Indonesia itu kan beda kasusnya. Misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau yang di banyak kasus itu siapa ya yang ini? Siapa namanya? Indra atau siapa sih? Indra Kents ya. Nah, itu kan flexing toh. Nggak taunya kan duitnya hasil dari yang lain kan. Tapi kalau ngelihat sosoknya itu kan gila, dia punya duitnya banyak banget, bla 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 segala macam gitu. Paham ya? Saya nonton itu, begitu saya nonton Tinder itu gila, ini Tinder Swindler, dokumenter Netflix. Itu saya nggak begitu suka dokumenter, tapi untuk Tinder Swindler bagus. Recommended. Nah itu. Jadi kalau kamu pengen bicara psikologi klinis, kamu akan ketemu sama manusia-manusia yang abnormal. Sama seperti kamu belajar kedokteran. Lu nggak akan mungkin jadi dokter kalau ngarepnya ketemu sama orang yang sehat. Iya, orang sehat mah nggak ke dokter sayang, gitu ya. Jadi kalau ketemu sama anak psikologi, bukan berarti gua anak psikologi berarti ketemunya sama yang bermasalah ya, yang beda ya, enggak. Sama ketemu sama orang dokter. Emang kita sehat terus. Ada kalanya kita sakit misalnya batuk, flu, wajar nggak?
Yang nggak wajar misalnya ketika kita sakitnya tuh udah parah banget, ya kan? Sama sebenarnya di psikologi juga gitu. Di psikologi juga ada gangguan-gangguan yang memang sebenarnya masih basic. Misalnya contohnya apa? Lo deg-degan terus pengen apa? Cemas biasanya pipis. Terus kalau misalnya stres biasanya kalau cewek jerawatan. Stres terus misalnya pusing. Kalau stres biasanya lo gimana? Kondisi fisiknya? Rambut rontok. Ada yang suka sariawan? Iya. Oke, migrain, diare, kebelet pipis. Misalnya kalau mau deg-degan misalnya mau presentasi atau apa, lu bolak-balik ke toilet. Itu kan sebenarnya gangguan juga, tapi masih basic. Paham ya? Dan wajar, semua orang itu bisa mengalami kok gangguan psikologis itu. Sama seperti di kedokteran, semua orang tuh bisa sakit fisiknya kan. Sama di psikologi juga, semua orang tuh bisa kena sakit jiwa. Jadi bukan orang yang disangkanya orang yang sakit jiwa itu misalnya anaknya harus broken home. Terus misalnya anak yang pokoknya keluarganya berantakan deh. Itu biasanya calon-calon mitosnya kan gitu ya. Iya. Padahal saya punya banyak teman, saya punya banyak kasus anak-anak broken home itu jauh lebih survive. Jadi jangan suka menyalahkan orang tua atas kesialan yang lo dapetin. Ingat seperti Mahatma Gandhi sampaikan, kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, it's not your fault. Itu bukan kesalahan kamu, tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, ya itu salah kamu. Paham ya? Jadi kalau misalnya Bu saya itu bodoh, kenapa? Karena orang tua saya nggak nyekolahin saya, karena orang tua saya nggak berpendidikan. Kan lu punya otak. Ingat, kita kalau dalam agama kita kan di Islam itu setelah kita akhir balik, cowok pipis basah, cewek menstruasi, itu kan ibaratnya dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ya sama. Kamu udah punya otak ya kamu harusnya bisa untuk melihat mana yang benar dan yang salah. Karena karakter kita, kalau di psikologi klinis, karakter manusia itu ditentukan sama dua hal. Catat ya, karakter itu ditentukan sama dua hal. Satu, pola asuh. Maksudnya bukan catat di tulisan, catat di otak. Maksud gue catat di otak, yang penting tuh catat di otak. Kalau lu catat di tulisan tapi lu nggak baca, percuma aja. Kalau mau ditulis silahkan, tapi yang jelas harus dipahami ya, gitu. Jangan kayak Dori, ntar lu keluar dari sini udah lupa, gitu. Satu, itu pola asuh. Jadi gimana sih orang tua lu mendidik lu? Memberikan pelajaran agama, manner, semuanya. Gitu. Contohnya kayak gitu. Satu itu. Yang kedua, dengan siapa lu berteman. Ingat ya, dengan siapa lu berteman. Anaknya Pak Haji itu belum tentu jadi haji kalau gaulnya sama tukang cabul misalnya. Iya dong. Jadi ingat ya. Karakter kita, lu mau sukses kayak apa itu ditentukannya sama dua hal. Satu pola asuh, kedua berteman. Tapi proporsinya itu kebanyakan itu dari circle. Jadi choose your circle wisely. Pilih circle pertemanan dengan bijak. Itu yang selalu saya kasih saran. Apalagi kalau misalnya anak maba, permasalahannya karena homesick, karena merasa feeling lonely, terus akhirnya dia temenan. Dia temenan sama siapa aja. Padahal temenan itu tidak boleh dengan siapa aja. Teman itu harusnya milih. Teman itu harus milih. Lu nggak boleh. Itu salah banget. Konsep temenan tuh lu harusnya sama siapa aja. Nggak boleh. Temenan itu lu harus milih. Yang wajib itu, yang lu nggak boleh milih itu lu harus bersikap baik sama semua orang itu iya. Tapi kalau teman itu harus milih. Sahabat lebih milih lagi. Pacar lebih milih lagi. Suami lebih milih lagi. Jadi nggak ada lu pilih teman, lu pilih circle pertemanan, lu pilih circle dalam kehidupan lu itu harusnya milih. Misalnya kayak gini, saya ini orangnya banyak ngomong, bawel saya. Tapi yang tahu kehidupan saya, private life saya itu hanya beberapa orang. Saya nggak suka orang tuh kepo dengan kehidupan saya. Misalnya contohnya gini, kalau kalian ada yang follow IG saya misalnya, cari deh namanya Bu Anissa, postingan saya itu cuma satu di Instagram. Itu pun
salah posting, salah ngepost. Itu story yang kebetulan saya nggak tahu kenapa jadi posting terus udah gitu, udah deh. Jadi apa? Ini akhirnya nggak saya hapus kayak gitu. Saya pakai IG itu karena pekerjaan saya. Karena di prodi itu sering ada IG live kayak gitu. Akhirnya saya membuat IG. Tapi sosial media itu enggak. Saya jarang posting tentang anak saya. Biasanya kan kalau orang tua sering posting tentang anaknya, saya jarang memposting. Karena kenapa? Ya saya nggak suka hidup saya tuh dikepoin sama orang. Ya, jadi konsumsi banyak orang itu saya nggak suka. Kenapa? Ya, ini meskipun saya bawel, beda ya. Orang bawel itu bukan berarti ekstrovert loh. Paham ya? Saya tuh bawel, tapi kalau ada orang yang masuk ke circle saya itu gitu loh, saya siapa lu, siapa sih lo gitu misalnya, itu saya detect banget. Dan saya harap kalian pun juga gitu, diawasin banget. Nah, soalnya kenapa? Saya tuh orangnya bucin. Saya kalau udah sayang sama orang, mau siapapun itu, mau dia temen cewek atau temen cowok, itu saya nganggapnya itu biasanya kalau kata suami saya itu suka lebay. Saya kalau udah sayang sama orang tuh suka lebay. Nah, untuk mengkontrol itu, maka saya membangun barrier, benteng, supaya yang masuk ke circle saya itu memang orang-orang yang memang layak, gitu loh, layak di mata saya. Jadi makanya seringkali mahasiswa tuh kadang, beberapa mahasiswa, banyak sih bukan beberapa, banyak mahasiswa yang suka ngomong gini, Wicang tuh kalau sama mahasiswa ini, misalnya tugas itu proyekan lah. Kan saya suka ada proyekan gitu, terus suka ngasih kerjaan sebenarnya bukan saya ngasih uang ya ke mereka, enggak, tapi pengalaman. Ingat, lu kalau cari pengalaman biasanya nggak cari duit, nggak dapat duit, paham ya? Kalau lu dapat duit biasanya nggak dapat pengalaman, gitu. Nah sekarang mumpung lu masih hidup, masih ditanggung sama orang lain, lu cari pengalaman. Jadi ketika orang yang sudah menghidupi kamu itu nggak sanggup, lu bisa cari duit, paham? Karena lu punya pengalaman. Karena biasanya kalau orang kerja, rata-rata dicarinya pengalaman. Pengalaman itu soalnya kalau kamu cari pengalaman itu biasanya lu nggak dapat duit. Jarang banget lu cari pengalaman terus lu cari duit, jarang banget. Kalau lu dapat duit, duitnya duit jajan, bukan duit gaji, bukan duit yang duitnya gede bisa buat apa gitu ya, nggak bisa. Contohnya kayak gitu. Jadi itu, kalau misalnya belajar psikologi klinis, lu ketemu sama banyak orang, ketemu sama ternyata ada ya orang yang kayak gitu. Ada bukunya Davidson, bukunya tebal, psikologi abnormal. Itu isinya tentang, menurut saya kan saya tuh suka baca, tapi baca buku yang enak menurut saya. Dan gak semua buku asing itu enak untuk dibaca, ya. Nah ini buku Davidson ini buku yang menurut saya itu enak untuk dibaca. Ada loh orang-orang yang dengan gangguan jiwa kayak gitu. Lu jangan melihatnya tuh gangguan jiwa tuh orang bugil ya di pinggir jalan kayak gitu. Itu tuh jangan lu takutin. Yang kayak begituan mah. Orang yang mesti lu takutin itu satu, orang-orang model kalau misalnya temennya susah, dia seneng. Itu menurut gue psikopat. Iya, tahu nggak definisi psikopat itu apa? Definisi psikopat itu adalah kalau di ilmu psikologi ya. Nah, sayangnya banyak orang-orang awam itu suka sotoy sama ilmu psikologi itu. Jadi kayak membangun image, apa ya? Misalnya contohnya, lu orangnya ini ya, misalnya lu orangnya sosok jadi kayak expert gitu, padahal dia bukan orang psikologi. Banyak. Kayak misalnya contohnya ngasih tahu tentang zodiak lah. Ada yang suka baca zodiak? Oke, nggak ada, bagus. Kalau zodiak terus ikut-ikut apa ya, misalnya cocokologi itu loh, games-games yang misalnya iya tarot kayak gitu atau whatever lah, itu yang pokoknya mendeskripsikan wah kepribadian lo kayak gitu. Itu sebenarnya melakukan bukan orang psikologi gitu loh, itu cocok-cocokan aja gitu kan, cocok-cocokan aja. Kalau misalnya kalau kamu pengen ngeliat kepribadian kita kayak apa, ya lo harusnya ke psikolog, lo tes kepribadian gitu. Nah di psikologi klinis itu lo akan belajar semua gangguan jiwa. Dan kalau kamu peka ya, itu tuh ternyata banyak loh di lingkungan kita. Makanya saya suka bilang, kalau lo merasa lingkungan lo baik-baik aja, ya lo nya cukup. Lo
Lu main cuma di sekitaran Godean doang, di Jogja doang. Lu main yang jauh, keluar kemana? Lu main yang jauh, pokoknya main yang memang, oh ada ya orang yang kayak gitu, orang yang psikopat kayak gitu ada. Karena definisi psikopat itu adalah orang yang senang dengan penderitaan orang lain. Udah, kata kuncinya itu aja. Orang yang senang dengan penderitaan orang lain. Contohnya gini aja. Definisi yang lain, fobia. Apa yang lu pikir kalau fobia? Takut ya. Gua anggapnya lo orang awam ya, karena kan kamu baru masuk banget nih, ya. Fobia itu apa? Takut kan? Kamu mikirnya takut kan? Fobia itu, tahu nggak kata kuncinya apa? Fobia itu. Fobia itu adalah ketakutan terhadap objek irasional. Kata kuncinya itu bukan takutnya, tapi objek irasional. Sekarang kalau gua tanya, lo takut nggak sama singa? Kalau ada singa di depan lo takut nggak? Ya takut. Beneran ada lo ya. Kalau misalnya lo takut sama apa? Apa yang objek yang lo takutin? Gak mungkin banget lo gak takut sama sekali. Ketinggian, mencoba. Sekarang kalau misalnya objek kalau itu mah bukan sesuatu yang ditakutin loh. Kalau misalnya ketakutannya, fobia itu adalah ketakutan yang irasional. Jadi kalau objeknya itu rasional untuk membuat takut, itu fobia bukan? Nah, tapi kalau orang awam, masyarakat awam, kalau kita udah takut banget, oh lu fobia ya. Mereka masih menjudge kayak gitu. Nah, psikologi jangan kayak gitu ya. Apalin, oh kata kuncinya apa ya? Apalin, oh kata kuncinya fobia, kayak gitu. Oh fobia itu adalah ketakutan yang irasional. Nanti lu belajar di psikologi abnormal. Semua gangguan jiwa, mulai dari gangguan contohnya schizophrenia sampai ke gangguan-gangguan seksual, orientasi seksual. Ada fetish, ada LGBT, ada misalnya eksibisionis yang suka pamer penis kemana-mana. Banyak kan yang kayak gitu? Jangan kaget ya, kalau saya sering ngomongnya penis, vagina. Tolong dibiasain, karena kalau di ilmu psikologi itu kebanyakan ngomongin hal yang kayak gitu. Karena bapaknya psikologi, Sigmund Freud, pernah dengar kan? Kalau nggak dengar, baca. Sigmund Freud itu di julukinya itu kan dia teorinya adalah libido, bahwa manusia itu digerakkan oleh libido, nafsunya itu antara nafsu mulut dan nafsu seks. Jadi kalau misalnya kita kaitin nih sama agama Islam, ada dua organ yang akan membusuk pertama kali ketika nanti kita udah meninggal. Satu perut, dua kemaluan. Karena demi dua hal itu manusia rela melakukan apa itu? Iya enggak? Ya. Demi perut sama demi seks. Iya kan? Duit, korupsi, seks, memperkosa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu juga sama, di psikologi juga sama. Jadi manusia itu drive-nya, pendorongnya itu nggak kalau perut ya seks, gitu. Jadi biasain kalau misalnya saya ngomonginnya penis, vagina itu bukan ngajak, wah ibu mikirnya kotor kayak misalnya kayak gitu ya. Balik lagi, psikologi, lu ketemunya sama orang-orang yang sakit. Ntar ketemu sama orang-orang yang eksibisionis, ketemu sama orang yang gay, ketemu sama orang-orang yang lesbian, ketemu sama orang-orang yang misalnya kalau ketemu sama, kemarin tuh ada kasus ya, laki-laki memasukkan kemaluannya ke bukan knalpot. Knalpot, ada yang ayam, ada yang apa? Kalau binatang udah biasa. Dan itu kamu nggak bisa ngejudge. Ada ya? Ada makanya tadi yang saya bilang peka. Lu peka sama sekitar. Jadi ketika lu peka sama sekitar, lu masih percaya bahwa oh sekeliling gue baik-baik aja. Oke, itu udah fix cukup. Mainnya nggak jauh. Mainnya cuma hanya oh duniaku baik-baik saja, bisa kayak gitu. Kemudian psikologi industri itu belajarnya kayak saya. Dulu saya pernah kerja di pabrik Mrs. Harris, HRD. Jadi iya Mrs. Harris.
This is Ceres. Meses, tahu kan meses? Iya. Sosok Ovomaltine lo. Makan meses aja bukan Ceres, Malsi, Latulip gitu kan. Ah, ibu apa mereknya? Udah nggak usah tahu. Oke, jadi di HRD itu lo belajar bagaimana sih caranya kita bekerja tapi masih bisa sok-sokan lah work-life balance. Padahal work sama life itu nggak pernah balance. Susah lah. Ibaratnya kayak dunia akhirat lo harus seimbangnya, nggak bisa. Mau ketemu di mana seimbangnya di mana? Wong akhirat udah jelas lebih tinggi kok. Gitu. Udah jelas-jelas kedudukan itu nggak bisa apple to apple. Gitu, nggak bisa apple to apple. Ya nggak? Ya kan? Work life itu juga susah untuk balance itu. Karena misalnya contohnya gini, ibu bekerja itu ada banyak alasannya. Kenapa misalnya ada contohnya laki-laki yang nggak bekerja? Laki-laki yang nggak bekerja itu konsep bekerja itu seperti apa? Ada orang yang bilang kalau bekerja itu harus jam 8 sampai jam 4 dan lu pergi ke kantor. Padahal bekerja itu bisa wirausaha. Cuman orang-orang banyak yang menganggap masih seperti wirausaha itu bukan bekerja. Gitu. Contohnya kayak gitu ya. Dan bagaimana lingkungan pekerjaan itu enak buat ternyata gue punya atasan yang memanusiakan manusia. Gue punya coworker, rekan kerja yang enak. Karena sebenarnya pekerjaan itu akan lebih enak ketika kamu punya teman yang memang bisa membantu kamu. Makanya tadi saya bilang kan, semua personality kamu, karakter kamu di dewasa sekarang itu ditentukan oleh dua hal. Satu, orang tua, bagaimana cara orang tua kamu ngasuh kamu. Kedua adalah dengan siapa kamu berteman. Jadi makanya nggak ada ceritanya lu pengen pinter gaulnya sama orang bodoh, nggak ada ceritanya. Lu nggak bisa, lu pengen sukses gaulnya sama yang orang mager. Apalagi untuk anak-anak maba, hati-hati. Biasanya suka banyak salah pilih circle. Akhirnya terjebak dalam toxic relationship. Toxic relationship, bukan shit ya. Toxic relationship. Jadi bagaimana sih keluar dari hubungan-hubungan yang menyebalkan itu? Kuncinya sebenarnya salah satunya adalah nggak enak. Iya. Ya nggak? Orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship itu biasanya orang yang nggak enakan. Sialnya orang nggak enakan itu seringnya ketemu sama orang yang nggak tahu diri. Iya kan? Iya, jadi kuncinya itu adalah sebenarnya apa? Asertif, komunikasi asertif. Berbicara asertif. Asertif itu bukan berarti berbicara tidak tahu adat ya. Berbicara belak-belakan misalnya, lu kok jelek banget sih tampilannya, nggak kayak gitu. Misalnya contohnya kayak gini, kamu tuh cantik, tapi kayaknya lebih bagus kalau kamu pakai kerudung ini deh, gitu misalnya. Lebih bagus lagi kalau kamu attitude-nya kayak gini deh. Tapi lu bagus kok, misalnya. Jangan lupa memberikan apresiasi. Nah seringnya orang-orang itu banyaknya tuh ngekritik tapi nggak ngasih solusi. Ngasih kritik aja kayak komentator, solusinya nggak dapat. Itu saya biasanya ngomong, saya kalau misalnya udah dikritik kayak gitu, lu kasih kritik, lu kasih solusi ke gue. Kalau enggak lu cuma bacot doang, nggak usah ngomong. Gitu. Karena kalau bacot doang anak gue juga bisa. Iya kan? Tapi kalau lu ngasih kritik, lu kasih satu solusi. Urun rembuk dong, misalnya kayak gitu. Jadi kalau psikologi industri seperti itu ya. Kemudian psikologi pendidikan, yang misalnya senang sama anak, bukan bapaknya anak-anak atau ibunya anak-anak ya, gitu. Yang senang sama dunia anak kecil, yang senang gimana caranya, wah ini ngasuh anak tuh kayak gimana, mendidik anak supaya misalnya anak-anak itu misalnya terutama mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya kayak gitu, kamu bisa belajar lebih banyak tentang psikologi. Oke, ini juga ada psikologi perkembangan juga sama. Nanti kalian akan belajar psikologi perkembangan dari mulai orok, bayi, kandungan, sampai mati. Nah, psikologi sosial ini psikologi yang kaitannya dengan situasi-situasi sosial. Contohnya gini, simpelnya gini, kalian ngerasa nggak sih kalau kalian tuh bersikap itu tergantung dari lingkungan sosial? Iya dong, misalnya contohnya gini. Ini sebenarnya receh ya, tapi receh ya bukan perlu dong. Misalnya contohnya kayak gini, kan ini banyak nih yang pakai kerudung hitam, jilbab hitam, ya kan? Jujur li, saya bukan penganut
cewek itu cantik kalau pakai jilbab hitam. Tergantung lu pakai baju apa, lu kayak gimana. Biasanya anak-anak cewek kalau ditanya, kenapa lu pakai kerudung hitam sih? Ya habis itu netral. Iya kan? Banyaknya yang bilang hitam itu netral. Saya tuh nggak tahu siapa sih makhluk mana yang memutuskan bahwa hitam itu adalah netral. Itu loh. Sampai saya ngomong pink is the new black. Ngomong kayak gitu. Kenapa sih mesti hitam? Siapa sih yang ngomong hitam itu netral? Gitu loh. Emang semua karena ngerasanya kayak gitu. Ada yang ngerasa dengan hitam-hitam, saya tuh nggak pede karena kulit saya misalnya gelap. Lalu kalau pakai kerudung hitam mau tambah gelap. Bener ya sih? Gitu loh. Saya mikirnya, wah saya nggak pede bu hitam itu. Soalnya saya gelap. Aduh lu kayak gimana sih, sehitam apa sih? Beyonce sama Rihanna aja pede pakai baju hijau neon. Lah kamu kan paling mentok kulitnya orang Indonesia itu selalu mateng kan? Iya kan? Enggak bu, orang Papua itu masih cantik. Iya. Jadi kenapa mesti nggak pede dengan keeksotisan kulit kalian? Terus maunya kan? Maaf ya, nggak pecah kan? Kalau pecah ya udah. Misalnya contohnya kayak gitu. Sosial, misalnya contohnya gini, saya tanya, kalau misalnya satu kelas ini pakai bajunya hitam semua, padahal aturannya hari ini pakai bajunya tuh putih, misal, tapi sepakat, oh gue pengen hitam semua lah gitu. Misal ada satu orang lah yang pakai baju putih, kamu siapa namanya? Nafisa. Hah? Nafisa pakai baju putih, padahal yang benar itu harusnya pakai baju putih. Tapi temen-temennya pada pakai baju hitam semua. Sekarang gua tanya, yang abnormal siapa? Nafisa apa teman-teman lo? Ya salah. Ya Nafisa dong yang abnormal. Ayo, kalau di Indonesia, di masyarakat, abnormal atau normal itu sering dijudge-nya adalah seseorang yang berbeda. Mau itu benar atau salah. Makanya kita sering mendengar Islam itu nanti lahir dan pergi dalam keadaan terasing. Kenapa? Karena ngerasa bahwa yang benar itu adalah sesuatu yang pengikutnya banyak. Padahal yang pengikutnya banyak belum tentu benar. Tapi kalau abnormal dan normal itu biasanya dikaitkannya dengan kalau dikaitin sama norma ya, norma sosial ya, itu perilaku yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Contohnya kalau di Indonesia, tahu PDA, Public Display of Affection, jadi memamerkan sayang-sayang di depan umum, gitu. Kemesraan, tapi kemesraan itu subjektif ya. Ada orang yang misalnya bucin nganggapnya kayak gitu biasa aja PDA gitu kan. Gue pernah lihat yang namanya di waktu itu lagi makan di McD Jonggol, terus nggak taunya adalah anak SMA cipokan. Seriusan, saya pikir edan, wow. Saya sampai ngomong feels like USA in here, gitu kan. Saya mikirnya waduh udah kayak orang luar negeri aja anak SMA cipokan, gitu. Sampai waktu itu makannya bareng sama Bu Gita, Bu Wiwin, sama siapa ya? Kita terus sampai wah, menjawab. Terus sampai, oh my god, saya sampai. Dia ceweknya tuh ini biasa ngerjain tugas gitu. Ya Allah, itu kan biasa ya ngerjain tugas kayak gitu. Gue juga sama dulu kayak gitu. Modusnya ngerjain tugas gitu kan. Ngedeketin cowok pintar, buat apa ngerjain PR lah. Kan kita pacaran itu sebenarnya mencari benefit tuh. Berteman juga mencari benefit tuh. Jadi kalau misalnya ada benefitnya kenapa harus lo temenin kan? Iya nggak? Jadi makanya logikanya kalau udah kejebak sama toxic relationship itu kan gobloknya double ya. Iya kan? Sorry ya. Iya kan? Makanya jangan gak enak, karena orang yang gak enak suka ketemunya sama orang gak tahu diri. Udah cocok banget. Ini makanya kalau misalnya anak muda tuh biasanya gue tanya gini, kamu kenapa sih suka gak enak sama orang itu? Kan tinggal nyampein aja, misalnya secara asertif ya.
kamu bagusnya kayak gini deh, kamu bagusnya kayak gitu deh. Enggak Bu, nanti dia marah. Ya nggak? Terus kalau marah kenapa? Emang kalau marah kenapa? Nanti dia sakit hati misalnya. Terus kalau dia sakit hati kenapa? Terus nanti kalau misalnya itu dijauhin, terus kalau dijauhin kenapa? Ya nggak apa-apa kan? Ya kalau dijauhin kamu cari yang lain kan? Sama seperti konsep kalau misalnya lu diputusin ya udah lu nangis seminggu udah gitu udah. Makanya ini salah satu hal kenapa saya nggak cocok meskipun saya S2-nya profesinya saya psikolog klinis. Saya tuh psikolog klinis pendidikannya, tapi cari duitnya di industri gitu misalnya. Prakteknya saya lebih banyak di industri. Tapi saya itu sering dijulukinya adalah dosen yang lack of empathy. Kurang empati. Oh. Iya, jadi kalau ada mahasiswa, ibu, saya tuh cinta sama cowok ini. Misal, terus saya bilang, kenapa tuh putus? Ya, ini mimiknya ya, saya mikir, ingat banget. Kan kalau misalnya orang curhat itu kan nggak boleh. Apa misalnya kayak misalnya, Bu, misalnya kamu siapa namanya? Fernando. Akhirnya siapa? Panjang bener. Nando aja misalnya. Saya Nando ngomong, Bu, saya tuh gay. Bisa, bisa. Nando gay. Nah kayaknya mungkin Nando gay. Bu, saya tuh gay. Terus saya langsung nyeletuknya apa? Kayak yang itu iklan apa? Rice cooker itu loh yang ada komponnya. Nando istighfar. Enggak, gue bukannya misalnya Bu, enggak boleh berarti masukin agama tertentu. Enggak, gue bukan ngomong kayak gitu. Cuman biasanya orang kalau misalnya dicurhatin, orang tuh kalau curhat tuh pengennya cuma didengerin. Iya. Jadi lu diem gitu loh, anteng gitu loh, bisa nggak? Nggak usah ada respon atau muka yang Bu, saya gay. Bu, I'm gay. Enggak, cuman udah diem aja gitu loh. Diem aja muka balok, terus meskipun yang tapi muka tuh harus biasa aja gitu loh. Nah, anak psikologi itu nanti ibaratnya gini, anak psikologi itu kan harus belajar bagaimana melihat aslinya orang, ya nggak? Kan gue tadi udah bilang jangan percaya sama yang ada di depan mata kan. Nah karena kamu belajar untuk mempelajari tidak percaya apa yang di depan mata, lu tuh akan terbiasa manipulatif juga. Ngerti nggak? Ibaratnya ini lu kebanyakan gaul sama maling, lu jadi belajar ya nggak gitu. Tapi ngerti ya analoginya ya, tolong ya, tolong gak ada yang nangkap omongan saya. Gitu kan? Kayak gitu analoginya. Jadi jangan sampai karena kalian nanti belajar supaya gimana tahu orang itu asli atau manipulatif. Lu jadi belajar bagaimana cara manipulasi diri. Contohnya lagi konseling. Jadi ada yang curhat, Bu, I'm gay. Oh terus gimana? Jangan yang ya Allah. Jangan kayak gitu. Diam aja. Jangan ada perubahan muka. Karena biasanya tuh non verbal itu lebih menyakitkan daripada verbal. Ya enggak? Enggak usah itu. Hanya cuma memberikan. Saya sama Bu Dita itu kalau misalnya komunikasi itu udah kayak gini. Latin. Udah yang ini. Gitu. Udah paham gitu. Mahasiswa tuh langsung ngomong apa sih lucu gitu. Jadi kalau misalnya kita di psikologi itu ceritanya itu kita akan bicara banyak hal. Dan kalian itu belajar psikologi itu menyenangkan menurut saya. Kenapa? Karena psikologi itu kamu nggak akan 1 tambah 1 itu kalau di matematika kan udah pasti 2. Ya, kalau di psikologi enggak. Bapak lo kawin sama ibu lu, bapak lu begini, ibu lu begini, anaknya belum tentu begitu. Bapak kamu misalnya singa, ibu kamu singa, anaknya singa juga enggak. Siapa tahu kelinci. Tadi yang bilang karakter ditentukan dari orang tua dan
lingkungan, circle, dengan siapa lu bergaul. Bahkan kalau kamu tinggalnya lebih banyak sama bude atau pade sama kakek, itu sifat lu itu bukan kayak orang tua lu, tapi sama orang kakek, bude, pade. Jadi hati-hati dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita, oh diasuhnya kayak gini, lu pasti akan menjadi cetakan yang sama persis dengan orang yang mengasuh kamu, paham? Gitu loh. Tapi lebih banyaknya itu dalam pertemanan. Bertemannya dengan siapa ya? Apa ya? Pak Jokowi. Kepong. Oke, ini saya rasa udah dulu perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyain psikologi itu apa? Apa yo? Atau ada yang mau bercerita tentang keluhan-keluhan, cerita tentang Saya di motor pendek. rambut apa? Tuh, kalau orang psikologi pasti nanyanya rambut apa? Karena rambut itu bukan cuma kepala doang. Ya iya, rambut apa kan wajar lah. Sama seperti kayak gini. Misalnya kayak gini, orang tuh seringnya kita itu bertingkah laku kan atas dorongan lingkungan sosial ya. Misalnya contohnya anak kecil, orang tua mendidik anaknya, laki-laki suka bilang, sayang ganti bajunya jangan di depan orang, mau itu burungnya kelihatan. Misalnya contohnya kayak gitu, burung atau belalai lah kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah terus biasanya anak itu kan akan merekam memori, merekam memorinya dia. Makanya ada iklan susu itu kalau suka diomongin itu iklan susu itu golden age. 5 tahun pertama dalam kehidupan kita itu yang akan menentukan kamu tuh gedenya kayak gimana. Makanya kalau misalnya 5 tahun pertama lu sering misalnya nggak dengar orang tua lu berantem, 5 tahun pertama lu sering misalnya dipijitin atau diberikan trauma oleh lingkungan sekitar, itu juga akan ngefek gitu. Akan ngefek. 5 tahun pertama dalam kehidupan pertama lu itu sangat mempengaruhi. Makanya kawin tuh enak, yang susah itu adalah nikah. Karena ketika kita membuat satu generasi sudah menghasilkan anak, lu gak bisa kayak melahirkan anak kucing. Anak kucing dibiarin bisa jalan. Tapi kalau misalnya anak orang gak bisa. Ya gimana caranya? Mendidik anak itu kan gak gampang. Mendidik anak itu gak gampang. Kalau gampang itu nggak akan ada yang namanya orang tua tuh nggak boleh dibantah, ngomong aja nggak boleh. Susah mendidik anak seperti kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Misalnya tentang kuliah, tentang apapun, nggak mesti materi ini. Ada yang mau ditanya nggak? Kontrak belajarnya saya tadi saya udah sampaikan 3 pertemuan atau 4 pertemuan ya online, tapi saya usahakan sebisa mungkin offline. Ada lagi? Selamatan apa nih? Gak ada. Saya tuh jujur tidak suka, saya manusia on time, bahkan in time. Jadi saya sukanya tuh datang sebenarnya ini kepepet itu karena tadi itu datangnya itu saya tadi agak telat nganterin anak, jadi makanya mepet banget jam 8. Biasanya saya setengah 8 udah di kampus gitu. Saya morning person. Saya orangnya nggak suka kebayang ya, maksudnya orang kayak saya tuh kayak gimana gitu, hanya ngelihat sama dari dulu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya telat, kalau saya pribadi saya nggak apa-apa. Kenapa? Yang rugi bukan gue soalnya. Seriusan, yang rugi bukan gue. Kalian kan mahasiswa, jadi kalian kan pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Nah, saya memperlakukan kalian sebagai orang dewasa. Jadi kalian yang akan memutuskan kalian itu kuliahnya mau selesainya kapan, bukan saya. Tadi yang saya bilang ya, saya nggak pernah marah sama mahasiswa yang IPK-nya jelek. Silakan tanya ke Zaratika, nggak pernah gue, kecuali manner. Kalau manner itu saya susah. Ingat, adab dulu baru ilmu.
Lu percuma pinter, mau IPK bagus, nilai prestasi lu bagus, tapi lu nggak punya adab, lu kurang ajar, itu menurut saya nggak banget gitu. Manner. Percuma pinter, tagline saya itu saya suka ngomong gini. Percuma pinter kalau lu nggak punya manner. Lu pinter mau kayak apa juga, tapi lu nggak punya manner, ngapain lu gitu. Apalagi kalau orang psikologi ya. Psikologi kan belajarnya perilaku, sikap. Lu orangnya harusnya kan orang yang paling tahu sikap dong, paling tahu adab dong. Ya nggak, logikanya kayak gitu. Makanya anak psikologi itu biasanya coba deh ntar lu balik ke rumah, apalagi yang misalnya mungkin merantau, lu balik ke rumah di ending semester, pasti ekspektasi masyarakat itu udah kayak lebay gitu loh. Baru baru semester 1, wah udah di psikologi, wah bisa mencari masalah dong. Lu pikir gue apaan gitu kan? Bisa mencari masalah gue dong, bisa baca karakter orang dong, ya lagi apa lagi? Bisa baca kepribadian dong, buset semester 1 cuy. Semester 1 cuy, gue aja baru nanya. Kita akan belajarnya cepat ya, karena cepat ini di sini cepat tuh bukan di mata kuliah ini aja, tapi the whole semester. Jadi semester 1 sampai semester 7 tadi yang saya bilang, lu cuma punya waktu adaptasi, logikanya ya, lu cuma punya waktu adaptasi itu 6 bulan. Setelah 6 bulan lu masih nggak bisa adaptasi, itu sebenarnya kalau di psikologi ada PPDBJ, nanti di mata kuliah apa ya, kayaknya KDR atau mata kuliah apa ya, saya lupa. Ada namanya pedoman penyusunan diagnosis gangguan jiwa. Nanti itu kalau misalnya lu lewat dari 6 bulan itu biasanya lu disebutnya gangguan penyesuaian. Orang tuh umumnya kalau adaptasi itu batasnya maksimal 6 bulan. Kalau lewat dari 6 bulan lu masih nggak bisa berubah, itu berarti lu definitely kena gangguan penyesuaian. Kenapa ya? Karena orang tuh adaptasinya itu 6 bulan, maksimal tuh 6 bulan. Jadi silakan lu mau pakai 6 bulan itu, saya harapnya lu nggak terjebak sama atmosfer anak maba. Apalagi kalau misalnya yang tidak biasanya anak rumahan. Saya bicara kayak gini karena saya mantan anak rumahan. Saya anak rumahan, saya tidak pernah tinggal jauh dari orang tua, bahkan saya kuliah juga nggak ngekos. Tapi begitu saya nyicip ngekos itu karena saya praktek profesi di rumah sakit jiwa. Jadi praktek profesi saya itu satu di rumah sakit jiwa, kedua di puskesmas, yang ketiga di lapas. Jadi ketika saya di rumah sakit jiwa itu saya kebetulan prakteknya itu di Bogor. Kan saya di Bandung kampusnya. Praktek profesinya saya di Bogor, itu saya ngekos 1 bulan. Wow, anak kosan, mari kita pulang malam. Wah, apalagi dulu kan waktu itu lagi liar-liar ya, waduh. Lo langsung jadi ya kita pernah alay pada masanya ya, gitu kan. Itu yang namanya hati-hati aja, maksudnya ya silakan kalian mencoba untuk mencari pola kalian seperti apa sih di di kampus. Kan kemarin udah dijelasin ya, lu mau jadi kupu-kupu, apa kutu-kupret, segala macam gitu. Lu cari waktu kamu mau jadi kayak gimana. Tapi saya cuma kasih saran, saya cuma kasih tahu waktu adaptasi kamu tuh akan semakin cepat, karena sebenarnya 7 semester itu udah bisa lulus, dan kita udah nginfoin ini ke semua orang tua. Itu 7 semester tuh udah bisa lulus. Jadi ketika lu nggak bisa lulus di semester 7 itu pasti ntar orang tua lu nanya, kenapa lu nggak bisa lulus? Lah ya iyalah, kenapa nggak bisa lulus? Karena kita udah ngasih tahu, Faisum itu semua tuh semester 7 minimal kalau rajin bisa lulus. Tapi kalau misalnya belum bisa lulus, pasti orang tua lu nanya, kenapa belum bisa lulus segala macam. Itu berarti ada beberapa hal yang memang belum bisa kamu penuhin. Misalnya IPK, makanya saya bilang IPK-nya yang bagus, bukannya IPK itu penting, tapi juga jangan ngerasa bahwa wah dengan yang penting gue hidupnya belajar terus lu nggak banyak bergaul, nggak banyak apa, jadi tak kayak kanebo juga, aku kayak gitu, nggak juga. Banyakin organisasi segala macam, tapi bukan berarti IPK itu nggak penting. IPK itu adalah pintu masuk kamu untuk bisa masuk ke kerja. Sekarang rata-rata IPK, lu mau jadi apa, PNS segala macam, IPK. Kalau nggak ada IPK tinggi juga lu nggak bisa, gitu loh. Jadi makanya IPK. Tapi selain itu juga yang bikin kamu survive itu adalah soft skill.
bagaimana kamu berkomunikasi sama orang, bagaimana kamu problem solvingnya. Oh gimana ya gue memecahkan masalah, gak cuma hanya hanya apa sih, misalnya cuma kerja aja. Kalau kerja cuma kerja, kebun juga kerja, ya nggak? Kalau kerja sebatas kerja, monyet juga kerja. Jadi lu harus bisa bedain gitu. Kontrak kerja itu tadi saya bilang ya, saya nggak marah kalau misalnya, cuma saya paling tidak suka kalau ada mahasiswa yang ngomong. Saya orangnya gampang ke distract. Jadi misalnya, dan saya random orangnya. Gimana ya random? Maksudnya kalau misalnya ada tiba-tiba ada, contohnya gini. Misalnya ada cewek pakai baju kotak-kotak, kerudungnya kembang-kembang. Terus gue langsung gini. Karena mencolok gitu loh. Atau sesuatu yang menurut saya, nah tadi yang saya bilang kan, saya tuh hafal sama mahasiswa, saya kan nggak mungkin hafal satu-satu ya. Nggak mungkin hafal satu-satu. Dan biasanya kalau mahasiswa yang saya hafal namanya itu kalau nggak unik aneh. Paham ya? Kalau nggak unik aneh. Jadi kalau mahasiswanya B aja, biasa aja, itu gue nggak hafal. Jangan, Bu, kok kesinggung ya lu apal gitu sama semua teman-teman lu tuh satu angkatan 200 makhluk. Kagak kan? Ya udah, gue juga apalagi gue lebih nggak mungkin hafal gitu loh. Tapi mahasiswa itu suka sering ngejudge saya gini, Bu kenapa sih kok ibu tuh yang diajak toiletan tuh mahasiswanya itu aja gitu ya. Ya logikanya adalah kenapa lu nggak bisa membuat gue melihat kamu, paham nggak? Sama seperti kamu mencoba untuk masukin lamaran ke perusahaan terus nggak kepilih, terus lu marah sama perusahaannya. Nyadar cuy, kan lu harusnya nanya. Kamu kan harusnya introspeksi. Kenapa saya bisa tidak terpilih? Ya enggak? Bukannya lu nyalahin kenapa saya bisa memilih kan? Kenapa saya misalnya, Bu kenapa sih kok ibu milihnya si anak ini aja gitu? Ya karena orang lain tidak terlihat di mata saya. Jadi kalau kalian pengen dipilih, coba do something yang membuat saya bisa melihat kamu. Jadi ibaratnya nih kalau kerudung hitam semua, gue nggak bisa melihat. Tapi kalau misalnya ada yang satu kerudungnya kuning, misalnya, itu pasti akan beda. Meskipun beda itu entah antara sensasi atau prestasi. Tapi kalau saya kan tentu nggak akan melihat yang sensasi kan, gitu. Kayak misalnya, saya kan rekruter CPNS untuk kejaksaan. Jadi kalau misalnya kalian mau melamar kejaksaan, itu biasanya ketemu saya, gitu. Tapi biasanya saya suka iseng. Misalnya gini, kan waktu kejaksaan CPNS Kejaksaan RI ya, bukan Kejaksaan Jogja loh. Kan CPNS itu kan ngebuka lowongannya itu biasanya keterimanya cuma berapa? 10, 20, dikit lah. Tapi yang lamar berapa orang? Ribuan. Kan gue nggak mungkin ya bisa mendetek yang ribuan itu dari mana? Ya nggak mungkin gue bisa memilih ini. Kuncinya apa? Gue cari yang beda. Saya cari yang beda, makanya kamu bikin personal branding. Bentuk personal branding kamu kayak apa? Lu pengen dikenal sama gue tuh mahasiswa yang kayak gimana? Lu pengen dikenal sama orang-orang tuh mahasiswa yang kayak gimana? Mahasiswa yang tadi gue bilang bentuk kupret lah atau apa, mahasiswa apa, terserah gitu loh. Tapi personal branding kamu sehingga ya kayak tadi, saya kan, kamu pernah mikir nggak gimana sih caranya nyeleksi PNS gitu? Kan ribuan, ya enggak? Ya pasti seleksi yang pertama gue cari yang beda. Saya biasanya satu nyeleksi yang punya pengalaman organisasi. IPK bagus nggak punya pengalaman organisasi biasanya gue nggak lihat. Kalau misalnya lihat, wah misalnya dituntutnya punya pengalaman bahasa asing, biasanya apa? Biasanya Inggris. Tapi kalau ternyata dia fasih juga di bahasa Spanyol, Korea, itu udah beda banget. Udah langsung quit. Bagus nih. Dituntutnya bahasa asing tuh biasanya Inggris, it's a must, bahasa Inggris. Tapi ketika dia bisa bahasa yang lain, sekarang tuh kan udah banyak ya, Spanish, Korea, Cina. Menurut saya selain bahasa Inggris, lo harus belajar bahasa Mandarin. Mandarin lo harus nguasain juga. Tapi saya nggak bisa, ya udah. Kalau kamu puas dengan gaji 3 juta per bulan ya nggak apa-apa. Ingat 3 juta per bulan, kalau makan Indomie 1 hari itu berapa? Belum sama hedonnya ya, pemirsa, karena hedon itu lebih mahal. Iya nggak? Lebih mahal. Tuntutan untuk, waduh, kita nggak kafe di mana nih hari ini? Kita nongkrong di mana nih? Itu kan yang paling
Anak lo dikasih Indomie terus kan nggak mungkin. Ya nggak? Nah kayak gitu. Jadi mikirnya, wah bu, kan gue masih lama nikahnya ya. Emang dipikirnya kamu ngumpulin duit cepet. Kalau ngumpulin duitnya cepet sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu itu lama, ya lo cicil dari sekarang. Karena waktu itu akan berjalan. Ada pertanyaan lagi saya kontrak? Nggak ada. Itu ya. Jadi kalau misalnya saya itu peraturan di kuliah saya, lu mau telat, lu mau apa itu terserah. Yang rugi bukan saya, yang rugi itu kamu. Kamu pengen di-treat sebagai orang dewasa, maka saya men-treat sebagai orang dewasa. Orang dewasa itu tahu hak dan kewajibannya. Kalau kewajiban lo harus ikut kuliah, ya berarti lo harusnya ikut kuliah. Kalau enggak ya sudah. Yang rugi itu bukan saya, tapi yang rugi adalah kamu dan orang yang menghidupi kamu. Whoever, siapapun itu ya, ya enggak. Mau itu ibu kamu, bapak kamu, pak de kamu, atau siapapun. Jadi itu dealnya seperti itu ya. Cinta, kontrak belajarnya saya, sama jangan ngobrol. Saya orangnya gampang ke distract sama suara gitu. Apalagi kalau suaranya annoying, misalnya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Apa? Bu, pengen nanya. Yang saya alami ya di dunia pertemanan gitu bu. Ketika ada teman saya pribadi, ketika dia orangnya strict parent, kayak kekangan dari keluarga, sekalinya keluar tuh dia malah brutal bu. Itu kenapa bu? Sekarang gini, saya tuh ngerasa kayak gitu karena orang tua saya juga ketat. Saya nggak pernah, kebayang nggak sih lo hidup di Bandung. Saya dari lahir sampai sebelum nikah lah. Jadi masa bandel saya tuh di Bandung sama Jakarta. Dan gue nggak boleh pulang di atas jam 6 sore. Kebayang nggak? Gatel banget gitu kan. Terus misalnya nyolong-nyolong, mah aku ada tugas kelompok. Padahal waktu itu gue lagi ke bioskop main apa, wah makanya saya bersyukur saya hidup nggak pernah my life is never flat gitu. Saya nggak pernah wah kuliah terus aja kuliah organisasi kayak gitu. Logikanya adalah karena orang terbiasa untuk dikekang, dia menganggap bahwa itu tuh kekangan. Paham nggak? Misalnya gini, kenapa orang tua kamu memperlakukan kamu kayak anak kecil? Pernah nggak lu mikir? Nah, oke, anak terakhir. Meskipun itu menurut saya juga aneh ya. Tapi coba lu berpikirnya dari kacamata orang tua. Kenapa orang itu kan ada sebab ada akibat. Kenapa orang tua lu memperlakukan lu kayak anak kecil? Apa lu kelihatan kayak anak kecil? Ya nggak tahu juga. Sekarang gini, kalau lu dikasih amanah, dikerjain nggak? Pertama gitu. Seringkali tuh kita introspeksi tuh misalnya kayak gini. Oh, gue marah, misalnya Nando kesel nih gue. Nando kesel sama dia. Biasanya orang tuh pertanyaannya, kamu kenapa sih kayak gitu mampus? Bisa kayak gitu kan? Tapi dia itu bukan mikir apa yang sudah saya lakukan sehingga kamu kesel sama saya. Beda nggak pertanyaannya? Beda. Kenapa sih lu kayak gitu? Kenapa lu kayak gitu kan berarti poinnya ke siapa? Orang itu kan? Tapi kalau saya nanya apa sih yang udah saya lakukan sehingga kamu begitu? Poinnya ke siapa? Kita kan ingat ketika lo menunjuk satu orang 4 jari itu ke lo, berarti lo harus 4 kali introspeksi ke diri lo sendiri. Kalau lo dikekang sama orang tua lo lihat, lo pantas dikekang nggak? Wah mama, aku tuh dikekang terus sih. Emang aku tuh liar? Lalu introspeksi lo liar nggak? Lo liar nggak? Gitu. Introspeksinya tuh jangan gampang, blaming others itu gampang, nyalahin orang tuh gampang. Lo dapat nilai jelek, lo tinggal salahin dosennya. Oh dosennya goblok, dia nggak bisa bikin soal. Ya enggak? Pernah nggak lo mikir gitu? Wah, gue nggak bisa nulis jawabannya nih. Soalnya susah banget, yang disalahin soalnya. Lah yang bego siapa? Ya enggak? Ada mahasiswa yang protes ke saya. Bu, saya itu udah menjawab. Perasaan saya itu udah menjawab pertanyaan ibu dengan benar. Terus saya bilang, perasaan juga saya udah nilai kamu dengan benar sih. Ya kan lu pakai perasaan, ibu juga mikirnya pakai perasaan ya. Gitu kan? Kita kan treat like an adult. Kalau kamu pengen di treatment sebagai orang dewasa kan kayak gitu. Kalau misalnya kamu tanya, Bu kenapa sih kalau orang yang dikekang tuh terus udah gitu kayak brutal gitu?
Dia orang tidak pernah cuy, nggak pernah. Terus tiba-tiba dikasih kebebasan, apa nggak pengen semuanya? Iya kan? Nah kayak gitu. Tapi pertanyaan saya, kalau lu ngerasa dikekang, kenapa lu pantas belum dikekang? Kalau saya waktu SMA, saya belum menyadari, sama lah. Gue belum menyadari. Orang kalau introspeksi diri sendiri keren, nggak ada orang yang jahat sama orang lain. Ya nggak ada. Saya baru nyadar tuh, oh iya, gue dimarahin terus aja sama mak bapak gue aja, gue masih kayak gini loh, masih selebor, masih error. Kebayang kalau gue nggak dimarahin aja bentukan gue masih kayak gini, moral gue aja masih kayak gini. Kalau marah masih ngomong tit gitu. Kalau ngomong sama misalnya ngetir terus ada orang goblok lah, misalnya saya ke kiri dia belok ke kanan, enggak, cuma gitu, kayak gitu loh. Jadi makanya itu kita introspeksinya itu. Kalau nyalahin orang mah gampang. Paling enak itu kalau kita siap nyalahin orang lain. Yang paling enak kayak gitu. Waduh, IPK gue jelek, dosennya yang goblok. Paling gampang gitu. Tapi coba dong introspeksi. Nah kalau temen lu dapet A semua, lu doang yang dapet E, yang bodoh siapa? Gitu loh. Capek, yang bodoh siapa? Bisa kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kenapa terkekang? Karena banyaknya tuh anak remaja sering rasanya bahwa kita itu dikekang sama orang tua. Nah kalau saya ngomong kayak gini karena saya sebagai mantan korban terkekang juga, dan itu saya mikir, oh ya memang gue kayak gini tuh. Saya kan SMA itu saya juga mikir ini saya itu turunan dari mana ya, gitu loh. Yang lain pada pakai sepatu hitam, sendiri ya gue pakai sepatu merah karena saya orangnya seneng berbeda. Iya, saya seneng berbeda. Saya nggak suka pakai sesuatu yang sama dengan orang lain. Saya nggak suka. Kalaupun misalnya orang lain ikutin, ya bodo amat, gitu loh. Tapi gue nggak suka ada gue pakai sesuatu yang orang lain itu sama. Orang terdekat ya, maksud gue ya, bukan berarti wah bu apa-apa harus nomor 1, enggak. Tapi gue nggak seneng. Contohnya apa? Laptop saya. Yang lain pada pengennya itu biasanya warna abu-abu, silver. Gue pengen yang lain. Meski Moskow. Sebenarnya saya pengennya warna pink, cuman MacBook nggak ngeluarin pink. Terus apa lagi ya? Misalnya, saya senengnya tuh tampil yang beda. Jadi orang lain ke kanan, saya ke kiri. Tapi bukan dari abnormal dalam artian ini ya melanggar aturan ya, enggak. Tapi memang ya gue gini, gue nggak suka orang lain kayak gimana, gue kayak gini. Tapi gue akan menunjukkan performa yang sama, cuman tampilannya packagingnya beda. Nah itu lo harus bikin personal branding lo mau apa? Gitu ya. Abis ini kuliah apa? Udah semua aja? Iya. Besok kuliah apa? Libur ya? Oh iya tanggal merah. Jumat kuliah apa? Tapi Kamis biasanya kuliah kan? Iya. Ya sudah mungkin itu. Oh iya. Untuk kelas ini katanya hari Selasa jadwalnya. Jadi nanti untuk next time kita Selasa. Cuman saya itu berhubung Selasa tuh tanggal berapa ya? Saya ada agenda keluar kota. Nanti saya cari naon di gitu ya. Di Selasa teh tanggal 3. Ada. Ya bisa. Aku kali mau nyuruh paper. Selasa. Udah itu ya? Nggak ada yang nanya lagi? Aduh ya Allah ini udah apa? Apa nanyanya? Tapi nah. Ibu kan sering dengerin anak cerita kan ya. Capek. Kenapa? Nah, terus ibu pernah nggak ketemu sama orang yang udah datang ke ibu tapi dia tuh bingung mau cerita mulai dari mana gitu? Pernah nggak bu? Oh sering. Itu gimana cara nangkepinnya? Oh ya sayanya ngegali aja. Sayanya ngegali.
Makanya ngegalinya tuh kenapa? Karena saya sering ketemu sama orang yang model kayak gitu. Jadi tahu celahnya. Itu biasanya yang sering curhat sama saya kan kalau nggak dewasa tanggung sampai 40 itu dari remaja. Remaja. Ya karena saya tadi yang saya bilang saya bersyukur remaja saya itu dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang magic. Gitu ya. Ini tampilannya aja kayak gini. Mencoba hijrah. Ya dulunya jahiliyah. Maksudnya masih gitu. Gitu. Tapi yang kenapa kayak gitu ya digali banyak tanya tapi tanyanya tuh smooth gitu loh. Anak psikologi itu jangan sampai lu nanya tuh kelihatan kayak orang kepo. Nanti ntar ada caranya. Makanya belajar psikologi. Masuk